Beijing Gan, sudah cukup buruk kau menjiplak Riz, tapi kau bahkan berani menjebaknya. Kau telah sebenarnya mampu meluking keluarga Chu. Di kehidupan terakhirku, untuk mendapatkan warisan, aku menghabiskan berbulan-bulan mengembangkan sebuah strategi investasi. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kakakku sendiri, Riz, akan menjadi orang pertama yang merilis strateginya. Dan aku menjadi si penjiplak di mata semua orang. Aku tidak menyalinnya. Aditya, kau benar-benar menjiplak strategi investasi Rizky. Korporasi Chu telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun, menjunjung tinggi integritas di atas segalanya. Kami tidak akan membiarkanmu melakukan taktik kotor seperti plagiarisme. Aku benar-benar mengembangkan strategi ini sendiri. Aku sungguh tidak menjiplak. Cukup, Aditya. Rizky membuka posisi, kau membuka posisi. Dia menutup posisi, kau menutup posisi. Siapa yang kau ambil sama saja. Dan kau masih mengklaim kau tidak menjiplak? Endah, ayah, jangan salahkan Aditya. Mungkin dia hanya terlalu ingin membuktikan diri, jadi dia sedikit bingung dan meminjam ideku. Semuanya, tolong jangan salahkan Aditya. Rizky, go. Aditya ini sangat tidak jujur. Bagaimana bisa orang seperti ini memimpin grup kita? Kalau kau tanya aku, jika Aditya menjadi penerus, korporasi Chu akan bangkrut cepat atau lambat. Beijing Gan, sudah cukup buruk kau menjiplak Riz, tapi kau bahkan berani menjebaknya. Kau telah membawa kehinaan mutlak pada nama keluarga Chu. Akan kehajar kau, Penapu. Pria sepertimu, penuh kebohongan, dan tanpa rasa tanggung jawab, tidak pantas menikahi. Aku tidak mati. Mungkinkah aku terlahir kembali? Aku kembali ke masa ketika mereka memilih penerus. Aditya, kamu baik-baik saja? Di kehidupan sebelumnya, kakakku Rizky menjiplakku dan menjebakku. Tunanganku meninggalkanku, dan ayah kandungku memukulku sampai mati. Aku tidak pernah menyangka Takdir akan memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Kali ini, aku akan membalikkan keadaan. Aditya, apa yang kamu lihat? Mau bertanding atau tidak? Jika tidak, keluarlah sekarang. Begitu banyak orang di sini, tidak punya waktu untuk menunggumu. Aditya, apa yang kamu lakukan? Rizky mengkhawatirkan. Mengapa kamu mendorongnya? Kamu gila? Dia adalah saudaramu. Kakak kandungku? Dianyana Konkayongku Ambil. Kapan dia menjadi kakak kandungku? Mengapa kamu membicarakan hal yang tidak berguna sekarang? Apakah ini waktunya untuk itu? Jika kamu mampu, menanglah melawan Rizky dalam kompetisi. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah putra kandungku, aku tidak akan menyerahkan perusahaan kepadamu. Oh ayah, Chloe. Jangan salahkan Aditya. Jika kamu akan menyalahkan seseorang, salahkan aku, orang luar ini, karena merebut perhatianmu dari Aditya. Sebaiknya aku pergi saja. Pergi? Jika ada yang pergi, dia yang akan Dasar anak durhaka. Kamu bahkan belum mewarisi korporasi Chu, dan kamu sudah merencanakan untuk menyakiti saudaramu sendiri. Apa jadinya jika kamu mewarisinya? Seharusnya aku tidak membawamu kembali saat kamu memohon. Budi, utang yang aku berutang padamu telah lunas di kehidupan terakhirku. Kau, ayah, apa kau baik-baik saja, ayah? Ayah, tolong jangan marah. Aditya akhir-akhir ini terlalu stres. Lagi pula, untuk tantangan suksesi ini, dia sudah banyak berusaha. Jadi bisa dimaklumi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Itu cukup normal. Tolong jangan terlalu membuatnya kesal. Ayah, di saat seperti ini, kau masih membela anak durhaka ini? Aditya, kau keterlaluan. Tidak hanya kau ingin mengusir Rizky, tapi kau juga tidak menghormati Bapak Chu. Kau sudah di luar kendali. Kau benar-benar melewati batas. Aditya, aku katakan pada penerus grup Chu, meskipun aku memberikannya pada orang luar, itu tidak akan jadi diri. Baiklah. Karena kau begitu licik ingin menyingkirkanku, aku akan mundur. Rizky, Bukankah sedang bersekongkol. Untuk menjadi penerus, baiklah, aku memberikannya padamu.
Semua ini adalah milikmu. Pergi. Anak durhaka. Keluar sekarang. Tidak. Jika dia pergi, apa yang akan kulakukan selanjutnya? Aditya, kau tidak bisa membiarkan sesaat dorongan emosi merusak segalanya. Semua kolega dan karyawan ini menonton. Kau tidak boleh pergi. Manga pas, Diabeji, tu paniques? Bukankah seharusnya dia senang aku mundur? Bapak Chiu, bisakah kita mulai sekarang? Para karyawan semua menonton. Akan kuurus kau nanti. Sekarang kembali ke dalam. Aku umumkan tantangan suksesi korporasi Chu. Dimulai sekarang, kedua akun memiliki 1 miliar rupiah masing-masing. Jenis investasi tidak dibatasi. Pihak yang mendapat lebih banyak keuntungan menang. Rizky pasti sudah tahu strategi perdagangan dari kehidupan terakhirku. Aku butuh yang baru. Sudah kutemukan. Saham ini, saham G7633. Saham G7633, harga saat ini 35,7, beli 100 juta rupiah dengan leverage 20 kali. G7633. Aku baru saja memikirkan ini. Bagaimana dia juga memilih saham ini? Semuanya, lihat, saham yang kubeli terus naik. TAPI dibandingkan dengan Aditya, itu tentu bukan apa-apa, benar, Aditya? Hanya dalam beberapa menit, Rizky sudah membuat kita 50 juta rupiah. Lebih banyak lagi. Lihat, harga sahamnya masih naik. Kalau kau tanya, dia jauh lebih mampu daripada Aditya. Benar-benar jenius muda. Pari, meskipun anak ini bukan kandung, bakat investasinya sama bagusnya dengan milikmu. Memang, sudah berapa lama dia sudah menghasilkan begitu banyak uang untuk perusahaan. Kau benar-benar telah membesarkan penerus yang hebat. Untuk grup kita, anak itu, Rizky, sangat berbakat. Dia sudah pintar sejak kecil, selalu cepat memahami sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai hasil sehebat ini. Tidak seperti kakaknya, yang hanya ingin aku cepat mati, agar dia bisa mewarisi hartaku. Tunggu. Lihat. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ini sama? Aditya, aku menyelesaikan perdaganganku sejak lama. Mengapa kau belum? Aditya, mengapa gerakanmu persis seperti gerakanku? Kau. Tentu saja. Kau akan muncul lagi di saat ini. Memang benar. Tidak heran, aku baru saja melihat gerakan Aditya, dan semuanya sama seperti milik Rizky. Jadi dia hanya meniru Rizky. Plagiarism? Betapa tidak tahu malunya. Jika seseorang seperti ini menjadi penerus korporasi Chu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Rizky, apakah kau bilang aku meniru dirimu? Hei, Aditya, bukan itu maksudku. Yang ku maksud adalah, gerakan kita persis sama. Itu kebetulan yang luar biasa. Aditya, beraninya kau. Kau terang-terangan menjiplak milik Rizky, strategi saham di depan semua orang. Apakah kau punya rasa hormat padaku dan anggota dewan ini? Kamu terburu-buru menghakimi, dan tanpa bukti sama sekali. Kamu menuduhku melakukan plagiarisme. Lagi pula, siapa anak kandungmu sebenarnya? Saya, Budi Chu, selalu jujur dan adil. Saya selalu memihak pada akal sehat, bukan kekerabatan. Rizky selalu patuh dan bijaksana sejak dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang sekotor menjiplak. Sementara tidak akan berhenti melakukan apa pun demi warisan. Jika aku tidak mencurigaimu, siapa lagi yang harus kucurigai? Aditya, sudah berapa lama kamu akan terus menyangkalnya? Rizky adalah orang pertama yang mengumumkan kode saham, dan orang pertama yang menyatakan rasio leverage. Kamu segera mengikutinya dan melakukan transaksi. Garis waktunya sangat jelas. Semua orang di perusahaan menyaksikannya. Baiklah. Karena kalian semua bilang aku menjiplaknya, maka biarkan Rizky mengulang operasi yang baru saja dilakukannya. Biarkan dia menjelaskan logika pemilihan sahamnya, perhitungan leverage, dan penilaian risikonya dari awal hingga akhir. Biarkan celui-là au remeliard. Apakah dia benar-benar tahu cara berinvestasi? Ayah, Enda, tolong jangan terpancing emosi. Mungkin itu hanya kebetulan. Memilih saham yang sama di pasar adalah hal yang cukup normal. Lagipula, Aditya pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Kali ini, mari kita lupakan saja. Kita sama sekali tidak boleh merusak harmoni di antara kita sebagai saudara. Kebetulan? Rizky, apakah itu kebetulan atau tidak? Kamu paling tahu di hatimu. Rizky sudah memberimu jalan keluar, dan kamu masih membuat keributan. Masalah hari ini harus diselesaikan sekali untuk selamanya. Jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak curang, kamu tidak hanya akan kehilangan warisan, kamu akan langsung dikeluarkan dari keluarga ini.
Baiklah. Karena kalian semua tidak percaya padaku, maka mari kita bertanding lagi. Aku ingin melihat apakah kebetulan ini bisa berlanjut. Bertanding lagi? Itu cukup adil. Bapak Chu, saya rasa itu proposal yang adil. Ini akan membuat semua orang benar-benar yakin. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika aku tahu kamu curang lagi kali ini, kamu akan segera pergi dari sini. Karena Aditya ingin pertandingan lagi, kurasa aku tidak punya pilihan selain mengabulkannya. Tunggu. Mari kita ubah metodenya. Tampilkan layar. Layar? Aditya, apa maksudnya ini? Pura-pura. Apa gunanya layar? Ini hanya untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang licik. Seperti menjiplak Rizky. Aturan untuk ronde ini sama seperti sebelumnya, Aditya. Karena kamu dicurigai menjiplak untuk ronde ini, kamu boleh memilih duluan. Saya memilih emas. Dengan layar yang menghalangi kita kali ini. Rizky, mari kita lihat bagaimana kamu menjiplak. Baiklah. Rizky, bagaimana denganmu? Apa yang kamu pilih? Saya juga memilih emas. Tidak. Meskipun emas mudah diinvestasikan, fluktuasi jangka pendeknya terlalu kecil, sulit untuk mendapatkan uang dengan cepat. Saya akan memilih saham saja. Baiklah. Tunggu sebentar. Saya juga akan memilih saham. Rizky, mengapa kamu memilih hal yang sama dengannya? Jangan biarkan dia menyesatkanmu. Pilihlah APA yang kamu kuasai. Hah? Rizky, jika kalian berdua memilih hal yang sama, bagaimana jika Aditya menjiplakmu lagi nanti? Sebenarnya, saham lebih merupakan keahlianku. Aku lebih mahir dalam hal itu. Lagipula, aku percaya Aditya tidak akan menjiplakku. Apa yang terjadi sebelumnya pasti hanya kesalahpahaman. Dalam hal itu, kamu boleh mulai. A 5402. Pendapatan kuartalan perusahaan ini melebihi ekspektasi, ditambah dengan kebijakan industri yang menguntungkan. Harga saham akan melonjak sore ini. Di pasar yang bergejolak. Beroperasi dengan strategi mengikuti tren. Bastiakan Mangasilkan Kentunggang Besar. Ini tempatnya. Perdagangan saya sudah selesai. A 5402. Harga saat ini, Rp32,6 per saham, membuka posisi beli Rp1 miliar dengan leverage 50 kali. Bagaimana dia bisa memilih yang sama denganku lagi? APA. Rizky baru saja melakukan investasi tunggal sebesar Rp1 miliar. Bagaimana dia bisa begitu berani? Rizky, meskipun kamu punya bakat besar dalam berinvestasi, kamu terlalu impulsif. Itu Rp1 miliar dan leverage 50 kali. Jika terjadi sesuatu, Senyuannya, harap tenang. Transaksi saya kali ini menggunakan strategi mengikuti tren. Saya jamin kita akan menghasilkan uang kali ini. Strategi mengikuti tren? Rizky, bagaimana kamu tahu tentang itu? Tidak mungkin. Metode perdagangan ini, aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Bagaimana dia tahu? Aditya, apa yang kamu teriakkan? Strategi investasi ini berasal dari saudaramu. Apa hubungannya denganmu? Aditya, ini strategiku. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Apakah kamu mencoba mengatakan? Aditya, bagaimana bisa kamu dan Rizky memilih saham yang sama lagi? Bahkan harga pembeliannya identik. Aditya, beraninya kamu. Bukankah sudah kubilang, jika kamu menjiplak Rizky lagi, kamu akan segera keluar dari keluarga Chu? Sekarang keluar. Oh ayah, tolong jangan impulsif. Aditya sangat ingin menjadi pewaris, sehingga dia membuat kesalahan ini. Beri saja dia satu kesempatan lagi. Rizky. Berantila berpura pura. Situasi sekarang ini, bukankah ini persis seperti yang kamu inginkan? Aditya, aku tidak. Aku mencoba membelah. Rizky, kamu terlalu berhati lembut. Aditya, dia rela melakukan apa saja untuk menjadi pewaris. Dia tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan. Jangan membelanya. Tidak ada gunanya, siapapun membelanya sekarang.
Meskipun Rizky dan aku membeli saham dengan harga yang sama, aku hanya berinvestasi 200 juta rupiah dengan rasio leverage 10 kali. Bagaimana itu bisa disebut menjiplak? Aditya, kamu sangat mengecewakanku. Menjiplak saja sudah buruk. Tapi sekarang setelah kita mengetahuinya, kamu malah menjadikan alasan yang 5. Bukankah kamu hanya mencoba menggunakan metode ini untuk mengelabui kita? Alih-alih menyelidiki apakah aku menjiplak seseorang, kamu seharusnya lebih peduli pada harga saham. Harganya sudah turun. Oh, benar. Karena kesalahan yang baru saja saya buat, saya lupa mengatur parameter stop loss. Sepertinya masih ada sekitar penurunan 10% sebelum semuanya hilang. Tapi, Karena kamu begitu brilian, Rizky, kamu pasti sudah mengaturnya, kan? Kamu tidak mengatur parameter stop loss, Aditya? Mengapa kamu tidak bilang dari tadi? Itu adalah kesalahan operasional saya sendiri. Mengapa saya harus memberitahukannya kepada Anda? Apakah Anda menyiratkan bahwa keputusan investasi saya akan memengaruhi Anda? Saham-saham sudah jatuh, dan Anda masih di sini mempertanyakan Aditya? Cepat dan jual saham-saham itu sekarang. Kehilangan sedikit tetap lebih baik. Astaga, bagaimana saya bisa membesarkan orang bodoh seperti itu? Para anggota dewan yang terhormat, karena saya beroperasi terlalu tergesa-gesa barusan dan melewatkan satu langkah, saya perlu menyesuaikannya kembali sekarang. Apa yang masih Anda tunda? Saya sudah bilang jual sahamnya sekarang. Apakah Anda tuli? Bukankah Anda mengatakan bahwa untuk menghindari kecurigaan, Anda tidak akan ikut campur dalam kompetisi ini? Jadi tolong, duduk saja di sini. Dan Jonggong Buseya. Anda. Kami setuju. Cepat sesuaikan. ITU. Saya juga perlu menyesuaikan milik saya. Ada apa ini? Rizky, bukankah kamu sudah selesai? Rizky, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menyelesaikan perdaganganmu sejak lama. Perdagangan Aditya gagal karena dia bodoh. Mengapa kamu menirunya? Pegang saja saham-saham itu. Ayah percaya pada... Benar, Rizky. Kamu baru saja mengatakan kamu yakin akan menghasilkan uang. Apa lagi yang perlu kamu lakukan? Saya merasa perdagangan saya masih butuh beberapa peningkatan. Saya perlu merevisinya lagi. Bagaimanapun, ini adalah 1 miliar rupiah. Saya harus lebih berhati-hati. Baiklah, pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Ikuti pemikiranmu sendiri. Sudah terlalu lama menatap layar. Seiya sedikit lelah. Akan istirahat sebentar. Dia, apa yang dia lakukan? Ini adalah... Pria ini, bagaimana dia bisa beristirahat sekarang? Apa yang akan kita lakukan? Di saat-saat genting seperti ini, dia masih bermain-main. Harga saham sudah jatuh. Aditya menganggap ini terlalu enteng, bukan? Apa yang ingin dia lakukan? Saya tidak tahu cara berdagang sendiri. Saya tidak bisa membiarkan diri saya dipermalukan di depan begitu banyak orang, bukan? Karena Anda bisa meniru apapun yang saya lakukan, maka saya tidak akan melakukan apa-apa. Ethan, Anda, cepat jual saham Anda sekarang. Akun Anda sudah merugi lebih dari 100 juta rupiah, dan Anda masih berani bermain-main di sini? Saya sudah menghitung dengan jelas tidak ada ranjau di dekatnya. Bagaimana bisa meledak? Ini terlalu berlebihan. Dia sama sekali tidak memedulikan uang perusahaan. Orang seperti dia, sama sekali tidak pantas mewarisi perusahaan. Tidak mungkin. Seiya perlu bermain dans la mode l'enjutant. Dia benar-benar kecanduan bermain. Dalam situasi sepenting ini, Ethan bertingkah budget kekanak-kanakan. Apakah dia masih punya rasa tanggung jawab? Apa yang terjadi? Dana yang saya setorkan ke perusahaan Anda, bagaimana semua itu hilang? Beri saya penjelasan sekarang. Jika tidak, saya akan menuntut Anda. Mohon tenang, Pak. Hanya ada sedikit masalah. Kami akan mengembalikannya sekarang. Hei, 30 juta rupiah saya di rekening. Mengapa digunakan untuk membeli saham sampah? Apa yang dilakukan para pedagang Anda? Tolong tunggu. Kami akan segera menyelesaikan masalah ini. Hakcu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak segera menutup defisit perusahaan, reputasi perusahaan kita di industri akan hancur. Ethan, jika Anda tidak menjual saham itu sekarang, saya akan segera mengumumkan bahwa Anda dibuang dari keluarga Chu. Leo dan saya membeli saham yang sama, dan dia membeli lebih banyak lagi. Sekarang karena merugi, Anda menyuruh saya memotong kerugian dan membiarkannya terus memegang, sungguh adil Anda. Leo bisa mendapatkannya kembali. Bisakah Anda? Ethan, sekarang bukan waktunya Anda mengamuk. Harga saham berfluktuasi begitu drastis. Ketua menyuruh Anda menjual. Ini demi kebaikan perusahaan. Cepat lakukan perdagangan.
saya tidak akan menjual sahamnya. Tapi, Sedangkan untuk melakukan perdagangan, Seiya Sedikitos. secangkir kopi akan sangat menyenangkan. Apa yang Anda pikir Anda lakukan? Yah, setelah fungsi tubuh saya tidak terpenuhi, saya tidak bisa menyelesaikan perdagangan. Anda semua sebaiknya menunggu. Ethan, Anda keterlaluan. Semua orang di seluruh perusahaan sedang memperhatikan Anda, dan Anda masih mengulur waktu di sini. Ini bukan uang Anda. Anda tidak bisa seenaknya sendiri. Ambilkan dia secangkir kopi. Leo, abaikan dia. Fokus pada perdagangan Anda sendiri. Jika ada yang salah, ayah akan mendukungmu. Baik, saya akan mengaturnya segera. Bisakah Anda percaya Ethan mengabaikan saham yang baru saja dia beli? Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Parameter ini, apapun itu, saya belum pernah mendengarnya, apalagi mengaturnya. Mengkingka, apakah saya harus menyerah seperti dia? Tidak, saya tidak bisa. Dia hanya punya 200 juta rupiah, tapi saya punya 1 miliar rupiah. Saya dapat. Oh, saya juga haus. Saya akan mengambil secangkir kopi juga. Baiklah, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Oh, tidak perlu. Saya akan pergi sendiri. Ethan, Anda sudah bermain game dan minum kopi Anda. Bukankah sekarang waktunya untuk mengatur parameter? Jika terjadi sesuatu pada dana perusahaan kita saat berada di akun Anda, saya belum selesai dengan Anda. Ethan, ini bukan lagi tentang apakah Anda bisa mengalahkan Leo lagi. Kerugian akun Anda sudah mencapai 180 juta rupiah. Mengapa Anda tidak melakukan sesuatu? Leo terus memegang sahamnya. Dia pasti yakin. Ethan, di sisi lain, ketua menyuruhnya menjual, tapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Ethan, jual saham. Jangan menjatuhkan perusahaan. Leo tidak di sini. Saya akan menggunakan waktu ini untuk menghitung dan mengatur parameter stop loss. Begitu saja. Akhirnya selesai. Paramte Osilazi baru Seiya. Sangat cocok untuk situasi saat ini. Anggota Dewan yang terhormat. Parameter saya sudah diatur. Bagus. Leo, kita memang yang paling bisa diandalkan. Leo. Bukankah Anda keluar mencari kopi? Ethan. Anda terlalu asyik tadi. Anda bahkan tidak menyadari saya kembali. Semuanya. Parameter yang saya atur dirancang khusus untuk menangani situasi dengan fluktuasi harga saham yang drastis. Silakan lihat semuanya. Ethan. Parameter yang saya atur adalah sesuatu yang baru saja saya pikirkan. Parameter ini digunakan ketika fluktuasi saham melebihi 5%. Saya menamainya parameter oscillasi. Apa nama parameter Anda ya? Bahkan jika Anda baru saja memikirkannya, saya tahu segalanya tentang ITU. Paramte Osilazi. Rentang penggunaan 5%. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Mungkinkah? Ya. Ethan, parameter Anda kali ini mengapa bisa sama persis dengan milikku? Baik itu harga penutupan posisi atau rasio lindung nilai, semuanya identik. Ini tidak mungkin. Sama lagi. Sepertinya Ethan sudah kecanduan menjiplak. Dia benar-benar sampah dari korporasi. Ethan sungguh tidak punya malu. Saudaranya akhirnya membuat sebuah strategi dan dia dengan senaknya menjiplaknya. Kecua, saya meminta untuk membatalkan kualifikasi Ethan sebagai pewaris. Orang seperti ini tidak pantas menjadi pewaris. Apakah aku mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup? Hanya untuk tetap tidak bisa mengubah hasil dari difitnah? Ethan, bagaimana Anda menjelaskannya kali ini? Sungguh memalukan bagi keluarga. Sungguh memalukan. Bagaimana bisa aku, Martin Chu, memiliki anak seperti Ethan? Operasi Anda sebelumnya yang sama.
masih bisa disebut kebetulan, tapi sekarang sama lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membantumu membuat alasan. Ya, kau yang menjiplak. Berhentilah berakting di sini. Ethan, strategi dan metode ini semuanya kupikirkan olehku. Selain itu, waktu operasiku lebih dulu darimu. Bagaimana mungkin aku menjiplakmu? Ethan, jangan berpikir hanya karena saudaramu baik hati. Kau bisa begitu tidak masuk akal. Jika kau berani menggenggamnya lagi, aku tidak akan sopan. Saya meminta untuk memeriksa komputer. Dia pasti menemukan cara untuk mencuri pergerakan investasi saya. APA. Ada layar di antara dia dan aku. Bagaimana dia masih bisa menjiplakku? Pasti komputernya telah dimanipulasi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Leo melakukan hal seperti itu? Ethan, berhentilah membuat keributan. Ethan, tolong percayalah padaku. Aku sanggup tidak menapa. Saya meminta untuk memeriksa komputer. Ethan, apakah Anda yakin? Saya yakin. Jika dia tidak memiliki semacam perangkat penyadap yang terpasang di komputernya. Dia tidak menginterdeksi. Strategi yang baru saja saya pikirkan. Ethan, bukankah Anda sudah cukup membuat keributan? Leo telah memimpin kompetisi selama ini dengan bakat aslinya. Tidak seperti Anda, bertindak seperti pecundang yang tidak mau menerima kekalahan saat kalah. Sanggup memalukan. Anda tidak time kala, jadi Anda menyudah Leo kira Anda berlebihan. Biar saja, Chloe. Ayah, karena Ethan ingin memeriksa, biarkan saja dia periksa. Aku tidak ingin Ethan salah paham padaku. Ethan, aku tahu kau kesal, tapi sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Jika pemeriksaan bisa menenangkan, maka lakukanlah. Tidak, dia hanya tidak berani membiarkanku memeriksa komputernya. Sekarang, mengapa dia setuju? Leo, kau terlalu baik hati. Karena Leo sudah setuju, aku ingin melihat apa yang bisa kau temukan. Penjaga. Pasti seperti ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu operasi seperti di luar kepala? Tuan Chiu, anggota Dewan yang terhormat, sudah diklarifikasi setelah inspeksi menyeluruh. Komputer Leo tidak memiliki perangkat lunak penyadap atau kendali jarak jauh yang terpasang. Jaringan yang digunakan adalah jaringan area lokal normal perusahaan. Kedua komputer tidak menunjukkan tanda-tanda spionase. Apa? Ini tidak mungkin. Tidak. Sungguh. Tidak. Lalu bagaimana dia menjiplakku? Ethan, apa yang harus kau katakan untuk dirimu sekarang? Qu'attaquant pas d'actu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kau tahu setiap langkah yang akan kuambil sebelumnya? Ethan, tahu sebelumnya? Aku tidak. Lagi pula, komputernya. Bukankah kau sudah memeriksanya? Pasti ada cara lain. Katakan padaku. Cepat. Oh, benar. Periksa pengawasan. Pengawasan pasti merekam penjiplakannya. Ce caraquis virulent. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Leo, kau baik-baik saja? Ethan, apa kau gila? 1 menit kau mau periksa komputer, selanjutnya kau mau periksa pengawasan. Berapa lama kau akan terus begini? Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, Ethan kalah dalam wajar jika dia emosional. Namun, untuk membuktikan ketidakbersalahanku, aku setuju untuk memeriksa pengawasan. Leo, apakah Anda akan membiarkan anak durhaka ini bertindak semaunya? Tidak ada kecurangan berarti, tidak ada kecurangan. Tidak perlu membuktikan apapun padanya. Ayah, bagaimanapun, kita adalah keluarga. Jika aku tidak membiarkan Ethan memeriksa, sampai dia puas hari ini, kupikir akan selalu ada keretakan di antara kita. Baiklah. Kalau begitu putar rekaman pengawasannya. Biarkan semua orang melihat. Apa maksud anak durhaka ini dengan kecurangan? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, Tuan Chiu. Tidak ada kecurangan. Dia benar-benar tidak curang. Lalu bagaimana dia menjiplak? Ini, di mana Leo curang? Apakah Ethan akan mulai membuat alasan lagi? Awalnya dia mengklaim komputernya bermasalah. Sekarang dia ingin memeriksa pengawasan. Apa yang Ethan coba lakukan? Ethan, jika kau tidak bisa mengalahkan Leo dalam investasi, baiklah. Tapi sekarang kau memaksanya mengakui penjiplakan? Cara Anda sekarang. Tidak mungkin aku bisa menikah dengan... Chloe, kau tidak hanya tidak percaya pada, tapi kau terus membelanya. Apakah kau tunanganku atau miliknya? Terakhir kali, aku melihat Nona Shen membantu Leo mengatur laporan. Kepala mereka begitu dekat. Siapapun yang tidak tahu
akan mengira mereka pasangan. Jelas bahwa Leo akan mewarisi korporasi Chu. Tentu saja, keluarga Shen ingin menempel pada itu. Tapi kalau tanya aku, menikahi Ethan tidak sebaik menikahi Leo. Setidaknya, karakter Leo lebih baik dari Ethan. Ethan, itu adalah kebohongan yang memfitnah. Leo dituduh secara salah oleh... Apa salahnya aku peduli padanya? Selain itu, saat ini, kaulah yang dicurigai melakukan penjiplakan. Meskipun keluarga Shenku tidak sekuat keluarga Chu di kota arus sungai, kami adalah keluarga terkemuka. Bagaimana bisa aku, seorang wanita muda dari keluarga Shen, bertunangan dengan seseorang yang bahkan tidak memiliki integritas? Chloe, apa maksudmu? Aku umumkan bahwa keluarga Shen secara resmi membatalkan pertunangan dengan Ethan. Mulai hari ini, Ethan dan aku tidak akan lagi beririsan satu sama lain. Chloe. Hah? Bapak Chu. Anda tidak perlu membijak saya. Ethan tidak pantas untuk saya. Jika saya harus menikah, itu akan dengan orang yang bertanggung jawab. Ethan, apakah kamu senang dengan situasi ini sekarang? Nona Shen. Anda tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah serta memihak orang luar. Bahkan jika Anda tidak membatalkan pertunangan itu, saya sendiri yang akan memutuskannya. Anda benar-benar tidak masuk akal. Ethan, diam. Sejak kompetisi dimulai, Anda terus-menerus menargetkan Leo. Bahkan ketika terungkap melakukan plagiarisme, Anda tetap membuat segala macam alasan. Dan sekarang Anda melampiaskannya pada Chloe. Dengan karakter Anda yang jahat, sinis, dan tidak bertanggung jawab, Anda tidak pantas menjadi pewaris keluarga Chu. Baiklah. Mulai sekarang, saya, Ethan, tidak akan punya. Ubengan l'agit Dongon Keluargachu. Apa katamu? Bukankah Anda berharap saya meninggalkan keluarga Chu Un tuk membrija l'ambaji putra en kakezayongonda. dan membuka jalan baginya? Benarkah begitu? Ethan, jangan membuat ayah marah. Cepat minta maaf pada ayah. Paling buruk, setelah saya mewarisi perusahaan, saya akan memberi Anda posisi asisten. Dengan begitu, setidaknya Anda punya mata pencaharian. Ethan, Leo. Tindakan munafikmu persis sama, seperti di kehidupan lampau Anda. Kehidupan lampau? Kehidupan lampau yang mana? Ethan, apa yang Anda bicarakan? Ethan, apakah Anda masih berpura-pura gila di sini? Bukankah Anda sudah cukup mempermalukan keluarga Chu? Sekarang, saya harus Anda sudah cukup mempermalukan keluarga Chu. Para penonton, saya benar-benar kaget. Grub Chu. Apa yang terjadi di sini? Nona Su. Mereka bilang ini karena Ethan, putra sulung dari grup Chu, menginginkan warisan. Jadi dia mencuri strategi investasi kakaknya, Leo. Siapa yang Anda bilang? Ethan. Ya, benar sekali Nona Su. Ethan berkelana selama bertahun-tahun. Kemudian Martin Chu menemukannya dan membawanya kembali. Hari ini adalah hari grup Chu untuk memilih pewaris. Ethan. Ini benar-benar Anda. Akhirnya aku menemukanmu. Saya mempermalukan diri sendiri? Apakah menghasilkan uang untuk perusahaan juga memalukan? Sudah naik. Harga saham telah pulih. Leo, kamu luar biasa. Apa hubungannya ini denganmu? Anda masih meniru Leo. Bagaimana bisa Anda mendapatkan begitu banyak uang? Tepat sekali. Semua ini adalah pencapaian Leo. Parenti mengambil pujian. Pencapaiannya. Leo. Jujurlah, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah investasi ini ada hubungannya denganmu? Ethan, aku tahu kamu salah paham besar tentangku, tapi aku benar-benar bekerja keras untuk belajar. Ayah mengadopsi. Aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang bagi ayah dan perusahaan untuk membalas kebaikannya. Hentikan akting itu, aku muak mendengarnya. Kamu tahu betul siapa yang meniru siapa. Ethan, sudah cukup buruk Anda melakukan plagiarisme. Tapi Anda juga seorang pengecut yang tidak mau mengakui. Apakah Anda seorang pria? Leo tidak hanya seorang ahli investasi.
Tetapi dalam cara dia memperlakukan orang, dia juga jauh lebih baik daripada Ethan. Saya percaya, hanya orang seperti dia yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris perusahaan kami. Memang benar, dari perspektif data, Leo pasti menang. Saya pikir tidak ada keraguan tentang dia menjadi pewaris perusahaan. Ethan. Semua orang bisa melihat dengan jelas sekarang. Tolong berhenti mengatakan saya melakukan plagiarisme, oke? Oh ya? Karena Anda bilang Anda tidak melakukan plagiarisme. Kalau begitu buktikan kepada semua orang. Berita Ukami. Bagaimana Anda menghitung parameter osilasi? Ethan. Sampai kapan lagi Anda akan terus membuat alasan? Proses investasi Leo bisa dilihat semua orang. Apa yang perlu dibuktikan? Dalam hal itu, Dia pasti tahu paramte ini. Luar kepala. kalau begitu, minta dia membagikannya kepada semua orang. Apa masalahnya? Strategi investasi Leo menghasilkan begitu banyak uang untuk grup Chu. Itu adalah rahasia dagang. Mengapa dia harus memberitahumu? Ethan, berhenti membuat keributan. Saya rasa tidak. Dia berani. Dan hanya menjelaskan proses pemikirannya, bukanlah rahasia dagang. Bukan? Leo. Tidakkah kamu setuju? Baiklah. Untuk membuatnya sepenuhnya yakin akan kekalahannya. Leo. Mengapa kamu tidak memberitahu semua orang proses pemikiranmu untuk menetapkan parameter-parameternya? Benar sekali. Leo, silakan. Tunjukkan kepada orang-orang picik ini. Apakah Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pewaris? Ethan. Anda yakin menginginkan ini jika Anda benar-benar mengatakannya? Tuduhan plagiarism terhadap Anda akan tidak terbantahkan. Bicaralah. Saya tidak percaya Anda bisa mengatakannya. Baiklah. Dalam hal itu, saya akan mengatakan beberapa patah kata jika ada yang tidak benar. Saya harap Ethan dapat membantu saya menyelesaikan kerangannya. Apakah dia benar-benar tahu? Tidak. Tidak mungkin. Menetapkan parameter pada titik, di mana kerugian mencapai 30%, adalah ide asli saya. Tidak ada orang lain yang bisa tahu, selain saya. Pengaturan parameter pengikut tren ini menentukan posisi stop loss yang fleksibel berdasarkan fluktuasi harga saham, dan menurut perhitungan saya, titik optimal untuk saham ini adalah menetapkannya ketika kerugian mencapai 30%. Jadi begitulah, ide ini memang layak. Siapapun yang bisa memikirkan metode ini, benar-benar seorang jenius. Leo, kamu luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia tahu? Semua yang saya pikirkan. Ethan, bukankah kamu ingin mendengar bagaimana parameter ini ditetapkan, atau beritahu kami, menurut Anda apa yang perlu diperbaiki? Ethan, apa yang bisa Anda katakan untuk diri Anda sendiri sekarang? Leo dengan jelas menjelaskan proses pemikirannya dalam menetapkan parameter. Setiap poin layak dipertimbangkan. Tapi Anda, selain hanya meniru, bisakah Anda mengatakan sesuatu yang profesional? Sudah kubilang, Leo tidak mungkin melakukan plagiarisme. Pemahamannya tentang strategi ini sangat mendalam. Bagaimana Ethan bisa menirunya? Dia bahkan tidak akan memahami intinya. Tidak heran Leo menghasilkan begitu banyak uang. Idenya begitu brilian. Ethan, dia jauh tertinggal dibandingkan. Tepat sekali. Ethan ini benar-benar kalah dalam kompetisi dan reputasinya. Orang seperti dia sebaiknya segera meninggalkan grup Chu. Semua orang menyaksikannya. Leo adalah investor sejati yang sah. Sementara itu, Ethan, sejak kompetisi dimulai, dia terus-menerus meniru Leo. Dan ketika terungkap, dia masih menolak mengakuinya. Orang seperti ini adalah aib bagi grup Chu. Ethan, jangan berjuang lagi. Apapun yang Anda pikirkan, yang dituduh melakukan plagiarisme, hanya akan menjadi Anda. Saya umumkan, pemenang kompetisi ini adalah Leo. Mengenai Ethan menjiplak Leo, saya tidak akan melindunginya. Seseorang bawa dia ke kantor polisi untuk hukuman serius. Aku akan membunuhmu, kau penipu. Pria sepertimu, penuh kebohongan dan tanpa tanggung jawab, tidak pantas menikahiku. Apakah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup? Berarti aku masih tidak bisa mengubah apapun?
Hentikin. Henti. Keluarga Sudatong. Suatu kehormatan. Mohon maaf atas sambutan yang kurang baik. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Keluarga Su, Maxa dan The Young ITU. Keluarga terkaya di ibu kota, keluarga Su, kenapa mereka di sini? Tepat sekali, meskipun korporasi Chu kami, juga perusahaan besar. Dibandingkan dengan keluarga Su, kami bukan apa-apa. Mengapa mereka datang ke korporasi Chu? Aditya, kamu baik-baik saja? Onda adalah Serena? Bapak Chu. Saya dengar korporasi Chu Anda sedang memilih penerus hari ini. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini putra saya, Rizky Chu. Dia juga penerus masa depan dari grup Chu kami. Hello, Bapak Su, Nona Su. Saya tidak ingin mengapa keluarga Sudatong hari ini ke korporasi Chu kami. Saya dengar korporasi Chu Anda memiliki pedagang jenius. Ayah saya dan saya datang khusus untuk melihat. Apakah itu benar, seperti kata rumor? Jika itu benar, keluarga Su saya akan berinvestasi 10 miliar rupiah pada Anda. 10 miliar? Jika kesepakatan ini berhasil, korporasi Chu kami akan masuk ke jajaran perusahaan investasi terkemuka. Memang, Aditya tidak mungkin. Sekarang terserah Rizky. Untuk mendapatkan persetujuan keluarga Su. Nona Su. Jenius investasi yang Anda bicarakan adalah putra saya, Rizky Chu. Mempercayakan dana kepadanya, pasti akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Benar, Nona Su, dengan strategi saya. Saya tidak membicarakan Rizky Chu. Ini Aditya. Nona Su, apakah Anda tidak salah? Meskipun dia putra saya, dia hanya tahu cara menjiplak. Saya akan mengirimnya ke kantor polisi. Benar, Aditya memiliki karakter yang buruk. Jika kita mempercayakan modal sebesar itu kepadanya, keluarga Su akan menghadapi risiko besar. Salah satu dari kalian adalah ayah Aditya, dan yang lainnya adalah mantan tunangan Aditya. Namun kalian tidak percaya Aditya. Dan malam memihak orang luar? Nona Su, Anda tidak memahami situasinya. Maksud Anda adalah... Saya telah menonton kompetisi mereka, dan tidak ada bukti konklusif. Untuk membuktikan Aditya menjiplak, yang dibutuhkan keluarga Su kita adalah investor yang benar-benar brilian. Ide saya adalah ini, biarkan mereka berkompetisi sekali lagi. Siapapun yang menang akan menerima investasi 10 miliar rupiah dari keluarga Su saya. Dan terlebih lagi, hasilnya akan dinilai oleh 2 konsultan keuangan yang kami undang secara khusus. Kedua ahli ini benar-benar adil dan tidak memihak. Jadi pasti tidak akan ada lagi insiden keberpihakan. Bapak Su, maksud Anda, maksud saya, adalah maksud putri saya. Saya percaya penilaiannya. Mari kita ikuti usulannya. Hari ini, saya hanya akan mengamati kompetisi. Rizky, bagaimana menurutmu? Tentu saja saya tidak keberatan. Hanya saja, saya ingin tahu apakah Aditya bersedia berkompetisi lagi. Hak apa yang dia miliki untuk memilih? Hari ini, dengan keluarga Su hadir. Jika kau berani menjiplak lagi, dan benar-benar mempermalukan keluarga Chu kita, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aditya ini adalah plagiator yang berulang. Jika kita membiarkan dia berkompetisi di atas panggung lagi, bukan kejahatannya akan membawa malu bagi korporasi Chu kita? Aditya adalah seorang plagiator. Bahkan jika dia diberi kesempatan lagi, dia tetap akan kalah dari Rizky. Aditya, saya percaya pada tunjukkan pada mereka bahwa kau tidak menjiplak. Baiklah, saya akan berkompetisi dengannya. Kompetisi ini adalah terbaik dari 3 ronde. Ronde pertama menguji investor, pengetahuan dasar. Di depan Anda masing-masing ada bel yang akan Anda gunakan untuk membunyikannya. Ada 3 pertanyaan total untuk kompetisi ini. Yang pertama menjawab 2 dengan benar menang. Rizky, kali ini, aku akan membuka kedokmu. Aditya, kamu begitu kuat, jadi nanti, kamu harus berbaik hati pada... Ayo Rizky, ketika kamu menang, ayah akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Rizky, tunjukkan bakat aslimu.
Orang macam apa ini? Aditya, kamu pasti bisa. Apakah kedua pihak siap? Saya siap. Pertanyaan nomor 1. Tolong dengarkan pertanyaannya. Dalam portofolio investasi, menambahkan aset dari industri yang berbeda, apa tujuan utamanya? Mulai membunyikan bel. Aditya, mengapa kamu melihatku? Mengapa kamu tidak membunyikan bel? Rizky, bukankah kamu seorang jenius investasi? Kamu jawab saja. Aku tidak akan bersaing denganmu. Rizky, kamu sudah membunyikan bel. Cepat jawab. Rizky, mengapa kamu tidak menjawab pertanyaannya? Pertanyaan ini begitu sederhana. Kamu pasti bisa menjawabnya segera. Apakah Aditya jadi gila? Mengapa dia tidak membunyikan bel? Aku tahu. Saya sedang memikirkannya. Portofolio investasi. Apa tujuan dari portofolio investasi? Untuk mengurangi risiko tak sistematis, dengan mendiversifikasi investasi di berbagai industri. Au tidak. Saya memikirkannya. Itu dapat mengurangi risiko tak sistematis dengan mendiversifikasi investasi di berbagai industri untuk menghindari fluktuasi satu industri agar tidak berdampak terlalu besar pada portofolio keseluruhan. Rizky menjawab dengan benar. Dia mendapat 1 poin. Bagus sekali. Lihat, dasar-dasar Rizky kita kuat. Dia bisa membaca pikiran. Jadi begini caramu menjiplak, ya? Aditya, apa yang kamu bicarakan? Ronde pertama belum selesai. Kedua kontestan, silakan lanjutkan menjawab. Pertanyaan nomor 2. Dalam perdagangan saham, harga penutupan mengacu pada harga transaksi terakhir di akhir setiap hari perdagangan. Apakah pernyataan ini benar? Rizky bisa membaca pikiranku. Jika saya tidak memikirkan apa-apa. Dia tidak akan bisa menjawab. Rizky, tolong jawab. APA, ada apa dengan Rizky? Dia sudah membunyikan bel. Mengapa dia tidak menjawab? Mengapa dia melihat Aditya? Tepat sekali. Lagi pula, pertanyaan ini begitu mudah. Ini pengetahuan dasar. Dia seharusnya menjawab saja. Pernyataan ini apakah benar atau tidak? Tentu saja tidak. Harga penutupan adalah. Rizky, kamu Salah. Harga penutupan adalah harga rata-rata tertimbang volume dari transaksi sekuritas selama menit terakhir perdagangan pada hari tertentu. Benar. Rizky mendapat poin ronde pertama. Rizky menang. Bagus sekali. Rizky, pertahankan momentumnya. Menangkan ronde kedua juga. Tunggu sebentar. Rizky menipu. Dia sama sekali tidak tahu jawaban pertanyaan ini. Dia mencoba membuatku memikirkan jawabannya. Dia memancing, saya untuk menjawab. Ethan, ada apa denganmu? Ini pertanyaan respons cepat. Hanya karena kamu terlalu lambat untuk menekan bel, bukan berarti kamu bisa menjebak Leo. Dan bahkan jika kamu memikirkan jawabannya, jika kamu tidak menekan bel sendiri, apa hubungannya dengan Leo? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kalian semua, tapi dia benar-benar menjiplak. Ethan, aku tidak. Aku awalnya akan memberimu poin melihat kamu tidak menjawab, tapi aku tidak menyangka kamu tidak tahu. Kita semua sudah menonton. Leo menjawabnya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Tepat sekali. Siapa yang tidak tahu pertanyaan sesederhana itu? Kamu tidak bisa menjawabnya sendiri. Jadi kamu menuduh Leo curang? Nyali MU benar-benar luar biasa. Jika kamu tidak bisa bersaing, mengaku kalah saja lebih awal. Bagaimana mungkin Ethan kalah dari Leo? Baginya, ini semua adalah keterampilan dasar. Tolong diam. Aturan untuk ronde respons cepat sudah jelas. Tidak ada pelanggaran yang ditemukan. Sekarang, kita mulai ronde kedua. Ethan, terima kasih sudah membiarkanku menang. Ethan, aku percaya pada Tesla Bersingdengannya. Kamu pasti bisa menang. Ronde kedua menilai kemampuan seorang investor dalam menilai risiko pasar. Keluarga Su berencana melakukan investasi sebesar 2 miliar rupiah di pasar minyak mentah. Kedua belah pihak, silakan gunakan grafik candlestick minyak mentah saat ini untuk menentukan tren masa depan dan jelaskan alasan Anda. Pasar minyak mentah. Ethan, tidak peduli seberapa baru ide-ide Anda, aku akan selalu selangkah di depan. Label Penjiplat adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu lepaskan. Anda boleh mulai sekarang. Silakan, tulis lebih banyak. Semakin baik Anda menulis, semakin mereka akan memuji saya.
Semuanya, silakan lihat. Ini adalah penilaian saya tentang tren masa depan minyak mentah, berdasarkan pemahaman saya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memasuki pasar. Anak muda, silakan bagikan penilaian Anda. Dengan menganalisis grafik harian dan mingguan minyak mentah, saya menyimpulkan bahwa harga minyak mentah akan terus naik. Dalam 72 jam ke depan, target harga bisa menembus $85. Dalam jangka menengah hingga panjang, diperkirakan akan stabil di angka $90. Bagus. Leo benar-benar memiliki kaliber. Seorang pewaris keluarga Chu. Seperti yang diduga, semua tindakanku bisa dia. Jika ini terus berlanjut, aku akan selalu selangkah di belakangnya. Dan label Pongiplatkan. Tidak akan pernah lepas. Ethan, penilaian risiko Anda seharusnya sudah siap sekarang, kan? Kamu sudah melamun begitu lama. Bagaimana kalau kamu tunjukkan kepada semua orang? Mari kita lihat apakah kali ini sama seperti milikku lagi. Ethan, mengapa papan tulis Anda kosong? Jangan bilang, kamu tidak tahu apa-apa. Ethan, kamu benar-benar melakukan trik ini di depan keluarga. Satu hal jika kamu tidak bisa menulisnya, tapi berakting di sana, mencoret-coret, apa gunanya? Ethan, penilaian risiko Anda seharusnya sudah siap sekarang, kan? Kamu sudah melamun begitu lama. Tunjukkan kepada semua orang. Hasil analisis ini belum bisa diungkapkan. Kalau tidak, Leo pasti akan menggunakan ini untuk membuat masalah lagi. Dasar tidak berguna. Apakah kamu pikir, dengan menggunakan trik murahan ini, kamu bisa menentangku? Aku katakan pada apapun metode yang kamu pikirkan, pada akhirnya, aku pasti akan menang. Ayah, tolong jangan marah. Ethan hanya terlalu gugup. Bagaimanapun, ini adalah $2 miliar. Analisis investasi. Normal jika tidak bisa memahaminya. Segera. Para ahli, aku ingin tahu, apakah Anda puas dengan penilaian risiko saya? Luar biasa, ini ditulis dengan sangat baik. Penilaian risiko ini dan prediksi grafik candlestick dalam hal investasi tidak mungkin ditulis tanpa pengalaman syartahun. Analisis Leo brilian. Itu baru profesionalisme. Tidak seperti Ethan. Oh, jika dia tidak bisa menjiplak karya Leo, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ethan, mengapa kamu tidak menulis penilaian risiko? Apakah kamu menyerah pada tantangan ini? Ethan, jika kamu tidak bisa menulisnya, jangan lakukan. Aku akan mengajarimu nanti, para ahli. Jadi, bisakah ronde ini dihitung sebagai kemenanganku? Tunggu. Leo, jangan terlalu percaya diri. Kamu belum menang, para ahli. Jika saya menunjukkan masalah Leo. Bisakah saya dianggap sebagai pemenang? Jika jawabanmu bisa mendapatkan persetujuan kami, maka kamu menang. Baiklah. Semuanya, perhatikan baik-baik. Penilaian risiko Leo memiliki kekurangan fatal. Apa maksud Ethan dengan ini? Dia tidak menulis sepatah kata pun sendiri. Dan sekarang dia berani menganalisis kekurangan orang lain. Bahkan kedua ahli itu mengatakan Leo menulis dengan baik. Menurutku dia akan kalah, dan dia hanya mengulur waktu. Ethan, kamu belum menulis apapun sendiri. Atas dasar apa kamu berani menunjukkan kekurangan Leo? Turun saja dari sana, dan berhenti membuat dirimu terlihat konyol. Siapa bilang aku tidak menulis apapun? Aku baru saja menghapus draft. Alasan aku menghapusnya adalah karena draftku bermasalah. Tapi orang lain, tanpa menyadarinya, menyalin semuanya begitu saja. Kamu bicara omong kosong. Ini analisis orisinalku. Kamu tidak bisa menulisnya sendiri. Jadi kamu ingin menjebakku? Dan bagaimana mungkin kamu membantah poin ini? Mengapa aku tidak bisa membantah poinmu? Bukankah itu karya orisinalmu? Kikuali. Penilaian risiko ini ditulis oleh, maka aku tidak bisa membantahnya. Benar kan? Aku tidak bermaksud begitu. Oh, benar. Bukankah kamu bilang penilaianku punya kekurangan? Kalau begitu, silakan tunjukkan. Ya, Ethan, kami sudah menganalisisnya cukup lama, dan kami tidak menemukan masalah apapun. Bapak Su, Anda benar-benar tidak boleh membiarkan Ethan menipumu. Orang ini suka sekali berakting. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan sendiri, jadi dia harus memfitnah Leo. Serena, Ethan ini. Ayah. Aku percaya Ethan. Dia tidak akan menjiplak. Semuanya, perhatikan baik-baik. Analisis Leo menyatakan bahwa harga minyak akan naik. Tapi dia mengabaikan sebuah informasi penting. Minggu lalu,
Cadangan Mignac Manta Global. Naik tak terduga sebanyak 3 juta barel. Dan Penincaton Persodian. Berarti harga tidak akan naik. Ethan benar sekali. Kita semua melewatkan poin itu. Seperti yang baru saja saya janjikan, saya nyatakan Ethan sebagai pemenang ronde ini. Ethan, aku tahu itu. Kamu bisa melakukannya. Ethan, beraninya kamu menipuku. Bagaimana aku menipumu? Bukankah kamu menulis penilaian risiko ini sendiri? Apa hubungannya denganku? Ada APA dengannya? Jangan terburu-buru. Risk kamu baru kalah 1 ronde. Masih ada ronde ketiga. Ayah, aku baik-baik saja. Aku hanya mengabaikan faktor sepenting itu. Aku hanya kesal pada diriku sendiri. Aditya, ronde berikutnya, aku akan serius. Untuk ronde final, kedua belah pihak harus menulis laporan investasi untuk dana 10 miliar rupiah. Pemenangnya adalah yang kontennya terbaik. Rizky, bukankah kamu bilang bisa membaca pikiranku? Kali ini, aku akan membiarkanmu menjiplak sepuasnya. Kedua belah pihak boleh mulai. Modèle Lindung Nilé Keterikatan Quantum. Berdasarkan materi gelap, siklus fluktuasi gelap. Materi gelap? Lubang hitam? Aku belum pernah mendengar istilah ini. Pasti ini strategi baru. Siapa peduli, aku akan menulis apapun yang kamu tulis. Aditya, apakah dia sahabat yang kamu katakan? Meskipun dia menyelamatkan hidupmu sebelumnya, kita tidak bisa begitu saja mempercayakan 10 miliar rupiah kepadanya, kan? Menurutku, Rizky juga cukup bagus. Ayah, kau tidak mengerti Aditya. Aku percaya padanya. Dia pasti bisa melakukannya. Aku datang kali ini justru untuk membersihkan namanya. Model ini membutuhkan kalibrasi harian pada pukul 3.7 pagi dengan menyesuaikan data spektrum bintang Sirius untuk mengunci keuntungan. Waktunya hampir habis. Aku sudah selesai menulis. Ayah, Bapak Su, anggota Dewan, rencana investasi 10 miliar rupiah saya sudah selesai. Rencana ini mengintegrasikan teori-teori keuangan mutakhir. Kali ini pasti akan menggandakan modal keluarga Su. Aditya, aku tetap selesai menulis sebelum kamu. Kali ini, aku tetap menang. Setelah aku mewarisi korporasi Chu dan mengamankan investasi 10 miliar rupiah keluarga Su, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Kerja bagus Rizky, bacakan apa yang kamu tulis untuk semua orang. Biarkan Aditya melihat, apa itu jenius sejati. Rencana investasi Rizky yang terbaik. Rizky, rencana yang kamu tulis ini, ada banyak bagian yang tidak ku mengerti. Tidak mengerti? Bagaimana bisa kamu tidak mengerti? Istilah-istilah yang kamu sebutkan ini, aku belum pernah mendengarnya di industri ini. Bisakah kamu menjelaskannya? Belum pernah dengar? Meskipun aku tidak tahu istilah-istilah itu, tidak mungkin dia belum pernah mendengarnya. Rizky, kamu tidak bisa membacanya begitu saja. Lanjutkan, bacakan dengan keras agar semua orang dengar. Investasi ini mengadopsi model lindung nilai keterikatan kuantum dengan menangkap siklus fluktuasi materi gelap. Keterikatan kuantum materi gelap? Ini, apakah ini fiksi ilmiah atau laporan investasi APA? Maksudnya ini, apakah dia salah mengambil laporan? Rizky, model lindung nilai keterikatan kuantum MU di dunia keuangan belum pernah tercatat sebagai teori. Yakin kamu tidak membuat kesalahan? Apa yang kamu tahu? Ini adalah teori yang baru saja aku teliti. Wajar jika kamu belum pernah mendengarnya. Teruslah mendengarkan. Untuk pengendalian risiko, kita perlu memperkenalkan periode orbit Pluto, faktor koreksi volatilitas. Pluto dilibatkan sekarang, rencana dia benar-benar sesuatu. Aku rasa dia hanya mengarang cerita. Ini, tulisan apa ini? Rizky, izinkan aku mengoreksimu. Pertama, Pluto diturunkan statusnya dari planet pada tahun 2006. Kedua, periode orbit Bendelengit seharusnya tidak ada hubungannya dengan fluktuasi pasar saham. Kecuali kamu menatap bintang di malam hari sambil membuat investasimu.
Risky. Bukankah kamu yang menulis ini? Jawab kami. Berhak apa kamu mempertanyakanku? Benar, Harajuri, lihat APA yang dia tulis. Lihat laporannya, benar-benar sama denganku. Benar-benar identik. Ada apa ini? Ada apa lagi? Aditya pasti menjiplak Rizky lagi. Bapak Su, saya sarankan kita mendiskualifikasi Aditya, dan langsung menyatakan Rizky sebagai pemenang. Aditya, apakah dia benar-benar menjiplak? Ayah, Aditya tidak akan menjiplak. Aku tidak menjiplak. Tolong proyeksikan laporan investasiku. Para jury. Mohon hapus bagian yang telah saya garis bawahi, lalu susun ulang sisanya. Kemudian. Putar grafik candlestick 180 derajat. Ini. Aditya, saya benar tentangmu. Ini laporan investasi asli, milik Aditya. Banyak poin yang disebutkan di sini, cukup baru. Sudut pandang investasinya sungguh inovatif. Aditya, saya punya pertanyaan, karena Anda bisa saja menulis laporan ini secara langsung. Mengapa Anda melalui semua kesulitan ini? Karena jika saya tidak melakukan ini, Dia akan menjiplak saya. Aditya, tidak. Apakah Anda salah paham? Risky. selama bertahun-tahun ini, Anda telah mencuri ide-ide saya dan mengambil pujian atas pencapaian saya. Semua itu tidak penting lagi. Tapi Anda justru, di depan banyak orang, menuduh saya melakukan plagiarisme, dan bahkan menyebabkan saya. Akan kubunuh kau. Dasar penipu itu. Tapi saya tidak pernah menyangka. Risky. Anda bisa sebodoh ini. Saya menulis sesuatu yang begitu keterlaluan, dan Anda menyalinnya kata demi kata. Apa Anda tidak menggunakan otak Anda? Tidak. Kalau begitu jelaskan. Jadi ternyata, Rizky lah plagiatornya selama ini. Kita semua salah menuduh Aditya sebelumnya. Rizky dasar keparat. Sepertinya dia telah menjiplak Aditya selama ini. Dia yang seharusnya dikeluarkan dari korporasi. Rizky, saya harap Anda bisa memberi kami penjelasan. Jika tidak, kami akan meminta pertanggungjawaban atas tindakan Anda di masa lalu dan menempuh jalur hukum. Saya tidak menjiplak apapun. Rizky, apakah kamu baik-baik saja? Risky. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya dituduh secara salah olehmu. Dan du comme au lait celui-là au rang. Jangan khawatir, ayah mendukung. Meskipun Aditya menang, ayah tidak akan menjadikannya PWRS. Saya tidak setuju. Rizky tidak apa-apa. Ini hanya sebuah kompetisi. Aditya, ini semua salahmu. Dia menjiplak saya. Saya membongkarnya. Mengapa itu salah saya? Pertama, apakah Rizky menjiplak Anda atau tidak? Masih belum pasti. Kedua, Anda sudah terlalu agresif. Dan Anda telah membuat Rizky menderita seperti ini. Bagaimana mungkin ini bukan salah Anda? Dasar anak durhaka. Lihat APA yang telah kamu lakukan pada saudaramu. Kamu mendorongnya sampai titik ini. Dia saudaramu sendiri. Apakah kamu masih punya kemanusiaan? Saya agresif? Saya tidak punya kemanusiaan? Ketika dia menjebak saya sebelumnya, mengapa tidak ada yang membela saya? Sekarang saya hanya membongkar wajah aslinya. Dan kalian semua membelanya. Berani-beraninya kamu membantah saya? Orang seperti Anda tidak pantas menjadi ayah saya. Anda tidak pantas menjadi ayah saya. Dasar Beijinggan. Beraninya kamu membalas? Aditya, saya tahu Anda tidak akan menjiplak. AYQ. Terima kasih. On a membri c'est en patent un tuc membuktikan diri. Aditya, selamat. Anda tidak hanya menyelamatkan putri saya saat itu, tetapi sekarang, Anda juga telah menunjukkan bakat investasi yang luar biasa. Apakah Anda bersedia untuk bekerja di keluarga Su? Cari dia dengan cermat. Jangan biarkan dia kabur. Gadis itu sangat berharga. Baik, Bapak. Lari ke sana. Lari ke tempat yang ada orang-orang, dan Anda akan aman. Bapak, mari kita pergi bersama. Saya tahu tempat ini dengan baik. Saya akan menggalikan operasi mereka. Lalu Anda bisa menyelinap pergi.
Bapak, nama saya Ayusu. Anda masih belum memberitahu saya nama Anda. Nama saya Aditya Chu. Ayo, tangkap saya. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu memukul saya? Tangkap dia. Seiya terima. Tepat sekali, dan keluarga Su. Bapak Su, Anda sebelumnya berjanji untuk mempercayakan 10 miliar rupiah kepada korporasi Chu kami untuk dikelola. Lihat, Bapak Chu, mengenai masalah ini, saya tidak bisa memutuskan. Apakah itu akan ke perusahaan Anda atau tidak, itu tergantung pada putri saya. Nona Su, bagaimana menurut Anda? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, siapapun yang menang berhak mengelola dana. Aditya menang, jadi mitra investasi saya secara alami adalah Aditya. Saya mengerti maksud Anda. Aditya adalah putra saya. Mempercayakan dana kepada Aditya dan kepada korporasi Chu kami adalah hal yang sama. Kita semua keluarga. Saya tidak akan memperlakukannya secara tidak adil. Ada perbedaan besar. Uang keluarga Su saya hanya akan diberikan kepada mereka yang cakap dan tidak bersalah. Selain itu, Aditya menang secara jujur. Jadi, uang keluarga Su saya secara alami harus diberikan kepada seseorang yang mampu membuatnya bertumbuh nilainya. Adapun korporasi Chu, Anda bahkan tidak bisa mengetahui identitas asli penerus Anda, dan Anda bahkan menutupi plagiarisme. Perusahaan seperti itu, bagaimana mungkin saya bisa mempercayainya dengan 10 miliar rupiah? Aditya, jelaskan kepada Nona Su bahwa Anda akan menginvestasikan uang ini dengan hati-hati. Tentu saja saya akan berinvestasi dengan hati-hati. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Apa maksudmu? Apakah Anda sudah gila? Bukankah baru saja Anda menyuruh saya Un truc pergi, Dan Seiya Suda Setuju. untuk bekerja di perusahaan keluarga Su? Apa hubungannya uang ini dengan Anda? APA, kamu meninggalkan keluarga? Aditya, saya katakan padamu, kamu tidak diizinkan pergi. Kamu harus tetap di sini. Anda tidak menginginkan saya, putra Anda, tapi uang ini, kan? Budi Chu. Ingat ini, Anda yang mengusir saya. Anda nikmati saja hidup Anda dengan putra kesayangan Anda. Aditya. Leo, ada apa denganmu? Beberapa hari ini aku tidak di rumah. Kenapa kamu jadi begini? Ebyu. Cepat, berbaringlah, berbaringlah. Dasar bodoh, anak kita dalam kondisi seperti ini, dan kamu bahkan tidak membawanya ke rumah sakit? Sudah. Dokter memeriksanya dan bilang tidak ada yang serius. Hanya kejutan ekstra dan ketegangan emosional. Di mana Ethan? Kakaknya seperti ini, kenapa dia belum kembali menengoknya? Ibichu, Leo dalam kondisi seperti ini, semuanya karena Ethan. Jika saja dia tidak memaksa Leo untuk mengakui plagiarisme, Leo tidak akan berakhir di rumah sakit. Apa katamu? Leo begini, karena Ethan, telepon dia sekarang juga. Suruh dia kembali sekarang. Aku ingin menanyakannya langsung, apa yang dia pikirkan, dan apakah dia masih menganggap ini rumahnya. Rumah? Ethan tahu, aku tidak akan memberinya warisan. Dia sudah mengundurkan diri dari keluarga. Mengundurkan diri dari keluarga, anak durhaka. Dulu, aku seharusnya tidak membawanya kembali. Dia seharusnya tetap di luar, menjembara, mengemis. Ebyu. Ayah, jangan salahkan kakakku. Dia ketahuan melakukan plagiarisme di depan banyak orang. Dia pasti putus asa, dan itulah mengapa dia menyalahkanku. Leo, Ethan telah menghancurkanmu seperti ini, dan kamu masih membelanya? Kamu terlalu baik hati. Jika kamu terus begini, dia akan menjadi kehancuranmu cepat atau lambat. Bicara soal plagiarisme, Leo, laporan investasi yang kamu tulis di konferensi investasi terakhir, APA maksudnya, Pluto, materi gelap. Apa maksud semua itu? Jelaskan itu kepada kami, agar kami bisa membuktikan ketidakbersalahan. Ya Leo, mungkin, dua penasihat keuangan yang disewa keluarga Su tidak cukup kompeten. Tolong jelaskan kepada kami sekarang. Ya. Aku. Leo. Leo, katakan saja pada mereka. Ethan tidak ada di sini. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Dan semua hal tentang Pluto itu, Ethan sengaja menuliskannya untuk menjebakku. Aduh, kepalaku sakit sekali. Leo, Ada APA, cepat berbaringlah. Martin,
Apakah kamu masih punya hati nurani? Anak kita dalam kondisi seperti ini, dan kamu masih bertanya-tanya? Ibu Chu. Tolong jangan marah. Kami hanya mencoba membantu Leo, membuktikan ketidakbersalahannya. Ini semua salah Ethan. Jika saja dia tidak menargetkan Leo dalam kompetisi. Bagaimana Leo bisa berakhir seperti ini? Leo, dia terlalu lama menjadi penerus pilihan kita. Kemakmuran masa depan korporasi CH berada di pundaknya. Sekarang dia sakit karena Ethan membuatnya takut. Apa yang akan kita lakukan? Minggu depan adalah Trienal Provinsi Arus Sungai, kompetisi investasi. Aku berharap Leo akan memenangkan kejuaraan dan membawa nama baik bagi korporasi CHU kami. Aku tidak pernah menduga ini. Pada saat yang sangat kritis seperti ini, hal ini harus terjadi. Ayah. Ini semua salahku. Andai saja aku tidak selemah ini. Aku tidak akan mudah tumbang. Oh Leo, tidak peduli berapa banyak uang yang kita hasilkan, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatanmu. Ayah, selama aku punya kalian berdua, aku sudah bahagia. Ayah, kompetisi investasi ini, apakah Ethan akan ikut? Keluarga Sukaya Raya. Sekarang karena Ethan bergabung dengan mereka, dia pasti akan ikut. Kenapa peduli pada anak durhaka itu? Yang terpenting sekarang adalah agar kamu pulih. Ayah, jika Ethan ikut, maka aku juga akan ikut. Oh Rizky. Dalam kondisimu sekarang, bagaimana kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi berintensitas tinggi seperti itu? Dengarkan ibu kali ini. Kita tidak akan berpartisipasi. Kamu bisa berkompetisi lain kat. Benar sekali Rizky. Dengarkan saja Ibu Chu. Akan ada banyak kesempatan kali ini. Tidak perlu bagi kita untuk berkompetisi dengan adik. Lain kali? Siapa tahu aku akan bisa berkompetisi dengan Aditya lain kali? Dan sekarang, semua orang bilang aku melakukan plagiarisme. Jika aku tidak segera mengalahkan Aditya, kembali ke lumpur, aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Ayah. Ebyo. Indah. Sebenarnya, aku tidak mencoba melampaui Aditya. Aku hanya merasa bahwa, tidak peduli siapa yang akhirnya memiliki korporasi CHU, aku ingin memperjuangkannya, dan kali ini juga merupakan kesempatan yang sangat penting bagi korporasi CHU. Sungguh anak yang luar biasa. Seandainya dia adalah putra kandung kita, alangkah hebatnya itu. Ini semua salah Aditya. Sangat kejam pada saudaranya sendiri. Mendorong Rizky ke kondisi ini. Aku akan menelepon anak itu sekarang dan menyuruhnya kembali untuk meminta maaf kepada Rizky. Ayah, jangan. Aditya pasti sedang marah besar sekarang. Tidak apa-apa jika aku menderita sedikit ketidakadilan. Tidak, Rizky. Justru karena konsesimu yang terus-menerus itulah. Aditya terus meningkatkan serangannya pada. Aku harus membuatnya kembali. Aditya, selamat. Pertama, karena kamu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Dan kedua, untuk reuni kita. Aditya, aku tidak peduli di mana kamu berada sekarang. Pulanglah sekarang juga. Saillant. Ada APA? Tidak apa-apa. Mari kita turun makan. Ethan, mungkin kamu harus menjawabnya. Bagaimana jika itu sesuatu yang penting? Martin, apa maumu? Anak durhaka, berani-beraninya kamu menutup teleponku? Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Leo karena kamu segera kembali dan minta maaf pada Leo? Minta maaf? Kamu ingin aku meminta maaf padanya? Martin, dia yang menjiplak. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Dan ketika dia memfitnahku sebelumnya, mengapa kamu tidak membuatnya meminta maaf padaku? Jangan berikan aku omong kosong itu. Katakan saja padaku, apakah kamu akan kembali atau tidak? Aku sudah mengatakannya. Aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga. Aku tidak akan kembali. Kamu. Ethan, ibu sakit. Jika kamu masih peduli pada ibu sedikit saja, kembalilah menemuiku. Ibu. Bagaimana kamu bisa sakit tiba-tiba? Di rumah, hanya ibu yang memperlakukanku dengan baik. Aku harus kembali. Aku akan segera kembali. Ethan, jangan khawatir. Tidak apa-apa, Serena. Aku akan kembali.
Leo, jangan khawatir. Ethan ITU akan segera kembali untuk meminta maaf pada... Siapa bilang aku akan meminta maaf padanya? Siapa bilang aku akan meminta maaf padanya? Aditya, beraninya kau bicara seperti itu? Ibu. Apa ibu tidak sakit? Jika aku tidak mengatakan itu, APA kau akan kembali untuk meminta maaf pada Rizky? Ibu. Sepertinya ibu memilih untuk mempercayainya, bukan aku. Jadi, satu-satunya orang yang aku pedulikan di keluarga ini juga lebih memihak Rizky. Aditya, kau salah paham. Ayah dan ibu tidak memanggilmu kembali untuk meminta maaf. Hanya saja aku mengalami sedikit sakit dan mereka mengatakan itu kata-kata marah karena khawatir. Sedikit sakit? Rizky, penyakitmu datang pada waktu yang sangat tepat. Aditya, apa yang kau katakan saat kau pergi? Kakakmu selalu membicarakan hal baik tentangmu. Sekarang kau mengatakan kata-kata kejam seperti itu. Untuk mengutuknya, apa kau ini manusia? Segera minta maaf pada kakak. Jika tidak, Aditya, Rizky selalu membelap. Bahkan setelah kau mendorongnya ke ambang kehancuran, dia tidak pernah mengatakan hal buruk tentangmu. Sekarang, hanya satu permintaan maaf. Mengapa kau begitu keras kepala? Apa kau akan membuat keluarga ini perantikan sebelum kau puas? Aditya, aku tidak peduli seberapa sukses diri. Di keluarga Su, ini adalah keluarga Chu. Kau harus meminta maaf pada kakakmu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Aku tidak salah. Jika ada yang harus meminta maaf, itu Rizky. Karena menjiplak strategi dan memfitnah reputasi. Aditya, aku tahu kau sedang marah. Tidak apa-apa, aku tidak pernah menyalahkan. Tidak perlu memaksa untuk meminta maaf. Rizky, apalagi yang bisa kau lakukan selain berpura-pura jadi korban dan mencari simpati, menjiplak strategi investasi, memenangkan tes tertulis dengan membaca pikiran, dan saat kau ketahuan, kau pura-pura sakit untuk kabur. Sekarang, Codicini Berlagac, Sansara un tuc, Mandapat Kambe la Casian Ibu Danaya. Ibu benar-benar memukulku. Aku memukulmu, kau anak tidak tahu hormat. Kau anak durhaka yang tidak menghargai keluarga. Aku tidak menghargai ikatan keluarga. Mengapa ibu tidak bertanya apa yang Rizky lakukan padaku? Apa dia menunjukkan quasi sayang keluarga? Rizky memberitahuku segalanya yang kau lakukan di perusahaan. Aku tidak percaya. Kau tidak hanya menjiplak kakakmu, tapi kau juga menuduhnya tanpa dasar di depan semua orang dan membuatnya ketakutan hingga sakit. Ibu, tolong jangan marah. Mari kita saja lupakan semua ini. Aditya, aku tahu kau merasa dirugikan bahwa aku mengambil apa yang seharusnya milikmu. Tapi kita adalah saudara. Bagaimanapun juga, bagaimana kalau begini? Mengenai korporasi Chu, aku akan memberimu setengahnya. Maukah kau meminta maaf pada ibu? Denga, kakakmu masih peduli padamu. Tidakkah kau bisa sedikit lebih mengerti? Rizky, kemampuan aktif sangat bagus. Sayang sekali kau bukan aktor. Mengerti? Aku seharusnya mengerti setelah dia menjiplak proses investasi, lalu menuduhku plagiarisme. Aku seharusnya mengerti setelah dia membaca pikiranku dan mencuri rencanaku, dan aku seharusnya mengerti setelah aku dipukuli sampai mati di kehidupan terakhirku. Aditya, omong kosong macam apa itu? Kehidupan masa lalu, kehidupan selanjutnya, kau sudah terlalu enak dan lupa diri. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau enak jeraka. Oh, benarkah kau berani menghentikanku? Kau sudah keterlaluan. Ibu, aku sudah menanggungnya. Karena ibu adalah orang tuaku. Tapi aku tidak akan membiarkan ibu memukul, mengutuk, atau menjebakku lagi. Di kehidupan terakhirku, Aku memercailler Ibu. difitnah oleh Rizky, dan dipukuli sampai mati oleh ayah. Tapi di kehidupan ini, aku kembali hidup. Aku tidak akan menderita ketidakadilan lagi. Anak durhaka. Dengarkan apa yang baru saja kau katakan. Apa kau pikir kau bisa mendapatkan simpati dengan berpura-pura? Rizky tumbuh bersama kami. Kami tahu karakternya lebih baik dari siapapun. Dan kau? Kau berkeliaran di luar sejak Kessel. Dan kembali dengan banyak kebiasaan buruk. Ya. Salahkan saja aku. Salahkan aku karena tidak menjaga diri saat aku di luar. Salahkan aku karena tidak berada di sisimu, membiarkanmu membawa pulang anak angkat untuk menggantikanku. Aditya,
Bahkan jika ayah dan aku salah dalam masalah ini, kau tidak bisa menuduh Rizky melakukan plagiarisme. Rizky tidak bersalah. Sejak kecil, kami mempekerjakan begitu banyak mentor keuangan ternama untuk membimbingnya. Keterampilan investasinya, dipelajari sedikit demi sedikit. TAPI kau? Kau berkeliaran saat kecil. Atas dasar apa kau bisa mengatakan Rizky menjiplakmu? Nona Chu benar. Aditya, selama tantangan suksesi terakhir, operasi Anda seringkali keliru. Jika Rizky tidak melaporkan kode sahamnya terlebih dahulu, kau mungkin bahkan tidak tahu mana yang harus dibelikan. Meskipun aku tidak tahu persis bagaimana kau berhasil meniru pekerjaan Rizky nanti, kau tidak bisa begitu saja membalikkan keadaan dan menuduhnya, kan? Rizky, kau terlalu baik. Kau selalu berpikir untuk membantu Aditya, tapi kau tidak tahu. Aditya tidak pernah menghargai kebaikan. Enda, ayah, Ebio, akulah yang menggantikan tempat kakakku. Itulah sebabnya. Dalam hati, aku merasa berhutang padanya. Aku tahu bahwa Aditya tidak akan sengaja memfitnahku. Benar, Aditya, dia pasti bingung dan mengira kata-kataku adalah ide-idenya sendiri. Aditya, tidak apa-apa. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu. Jika kau merasa strategiku membantu, aku bisa terus membaginya denganmu di masa depan. Selama kau tidak membuat ibu dan ayah marah lagi dan berhenti membicarakan plagiarisme, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Baik? Baiklah. Karena kalian semua sangat percaya padanya, maka inilah yang akan kita lakukan. Ini adalah strategi investasi yang kau tulis sendiri. J'ai la scan. Jangan bilang padaku tentang pelatihan sejak kecil atau pengalaman pada tantangan keluarga Su. Ini adalah rencana investasi yang kamu tulis sendiri, yang bernilai 10 miliar rupiah. Apa? Siklus fluktuasi materi gelap? Volatilita période orbite Pluto? J'ai la scan. Bukankah kamu dilatih sejak kecil? Bukankah kamu seorang jenius investasi? Lalu jelaskan apa gunanya semua hal yang kamu tulis ini. Rizky, jelaskan padanya hari ini. Biar dia benar-benar yakin. Rizky, bicaralah. Kenapa kamu masih mencoba melonggarkan dia saat seperti ini? Katakan saja. Aditya, kamu benar-benar ingin membuatku terlihat bodoh di depan umum lah. Bagaimana sekarang? Tok, kepalaku sakit. Kenapa kepalamu sakit lagi? Duduklah, Sipat, duduk. Berhenti bertanya. Aditya, apakah kamu merencanakan ini dari awal? Kamu jelas tahu, Rizky sedang tidak enak badan. Namun kamu sengaja mengajukan begitu banyak pertanyaan untuk mempersulitnya. Kamu baik-baik saja? Penyakitmu ini sangat nyaman, bukan? Kebetulan saja saat momen kritis, kepalamu mulai sakit. Aditya, Rizky sudah seperti ini. Bagaimana kamu masih bisa menyindir? Bukankah kalian semua tidak percaya padaku? Aku hanya memintanya membuktikan dirinya. Dia hanya pura-pura sakit karena bersalah. Tidak bisakah kamu melihatnya? Tutup mulut. Awalnya aku merasa sedikit bersalah karena kehilangan saat kamu masih kecil. Sangga. Tapi melihatmu seperti ini sekarang, bersikap seperti ini, aku benar-benar menyesal melahirkanmu. Rizky, apakah kamu merasa lebih baik? Tok. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Rizky, dengarkan ayah. Kali ini, jangan pergi ke kompetisi investasi. Kondisi fisikmu saat ini tidak cocok untuk berpartisipasi. Apa? Kompetisi investasi? Ya, apa dia bahkan memenuhi syarat? Aditya, kamu sudah keterlaluan. Jika kamu tidak memfitnah Rizky, membuatnya kehilangan muka di depan banyak orang, dia tidak perlu bekerja sekeras itu untuk membuktikan dirinya sekarang. Aditya, ayah benar. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak bisa ikut kompetisi apapun. Namun, jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi investasi, Aditya, saya bisa membantumu menganalisis tren pasar dan menyusun logika perdagangan. Lagipula, kita bersaudara, membantumu, membuat hatiku tenang. Aditya, lihat Rizky. Dia masih memikirkan untuk membantumu. Apa kamu pantas menerima kebaikan Rizky? M'en vas-tu, Seiya? Rizky, berhenti berpura-pura di sini. Kamu hanya ingin menggunakan alasan. M'en vas-tu, Seiya? Untuk mempelajari strategi investasi saya. Setelah kamu mempelajari metode saya, kamu akan pergi ke kompetisi dan mencuri kredit saya. Bukan?
Menyalin strategi saya sebelumnya tidak cukup, sekarang kamu melakukan trik ini lagi? Diam. Aditya, jangan menilai orang lain dengan standar rendahmu sendiri. Kamu terlalu percaya diri. Rizky berusaha membantumu dengan niat baik, namun setiap kata yang kamu ucapkan tajam, dan pikiranmu penuh dengan siasat. Saya katakan sejujurnya, untuk kompetisi investasi, baik Rizky pergi atau tidak, kamu jangan pergi. Mengapa saya tidak bisa pergi? Saya katakan padamu, saya akan pergi ke kompetisi ini. Saya ingin kalian semua melihat, apakah saya punya bakat sungguhan atau tidak. Kamu berani. Karena saya ayahmu, saya katakan padamu sekarang, jika kamu berani pergi, saya akan membuangmu. Siapa yang akan melarang? Apakah Aditya berpartisipasi dalam kompetisi investasi atau tidak? Keluarga Su kami yang akan memutuskan. Apakah Aditya berpartisipasi dalam kompetisi atau tidak? Adalah urusan keluarga Su untuk memutuskan. Nona Su, apa yang kamu lakukan di sini? Lepak Chu. Apakah Aditya berpartisipasi atau tidak? Pertama, itu tergantung pada keinginannya sendiri. Kedua, itu tergantung pada apakah keluarga Su setuju. Ayu, apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku tidak datang, kamu akan membiarkan keluarga ini menindasmu? Nona Su, ini adalah rumah keluarga Chu. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Su Anda, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Nona Shen, jika aku tidak salah, nama keluargamu adalah Shen, bukan Chu, kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Oh, benar. Aku lupa menyebutkan. Sekarang, aku adalah pacar Aditya. Sebagai pacarnya, aku peduli apakah dia berpartisipasi dalam kompetisi, dan apakah dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kenapa aku tidak punya hak? Hakar? Aditya, bagaimana kamu bisa bersamanya? Ada apa, Anda? Aku ingat aku sudah mengumumkan. Pan Batalan Pertunangan kita. Bukan? Nona Shen. Aditya adalah pria yang sangat baik, dan kamu tidak menghargainya. Sebaliknya, kamu memilih orang yang begitu, sampah yang tidak berharga. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kamu. Nona Su, kamu sedang apa? Oh, ada APA ini. Jika Aditya ingin berpartisipasi dalam kompetisi, tidak ada yang berani menghentikannya. Jika ada yang berani menyentuh Aditya lagi, atau bergosip tentang dia, keluarga Su kami Panyakara untuk menunjukkan kepada keluarga Chu. Apa konsekuensinya? Kenapa? Kenapa orang buangkan tak berguna sepertimu bisa kembali? Kenapa kamu begitu mudah mendapat dukungan keluarga Su? Aditya, tunggu saja. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Aditya, jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu punya 2 hari tersisa, masih ada waktu. Ini berat untukmu. Ayo, begadang sepagi ini dengan hanya 10 menit lagi. Oke, setelah aku selesai meninjau ini, kumpulan data. Tidak perlu. Kamu fokus pada pekerjaanmu. Aku akan menunggumu di ruang tunggu di luar. Halo? Aditya, kamu memimpin proyek investasi energi baru tahun lalu. Kita perlu menyelesaikan pembayaran dengan mitra, dan kamu harus memverifikasi dan menandatanganinya secara pribadi. Jadi, bisakah aku merepotkan? Rizky, bukankah kamu pewaris korporasi Chu? Aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Chu. Cari solusinya sendiri. Tunggu. Aditya, aku salah sebelumnya. Seharusnya aku tidak menjiplakmu. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Jika kita tidak mendapatkan pembayaran akhir, para karyawan tidak akan mendapatkan gaji mereka. Apakah gaji dibayar atau tidak adalah urusanmu, bukan urusanku. Tapi jika itu terjadi, mantan karyawanmu juga tidak akan dibayar. Ingat Liu dari Departemen Pemasaran, dia mengikutimu selama 3 tahun dan ibunya masih di rumah sakit. 1 kali terakhir. Aditya, jangan khawatir. Ini satu-satunya saat aku akan merepotkanmu. Setelah ini, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Mitra menetapkan waktu untuk jam 2 siang besok. Lokasinya adalah Hotel Puncak Mata Air. Di mana kliennya? Aditya, kliennya ada di pemandian air panas. Ayo, silakan duduk dulu. Mari kita mengobrol sebentar. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Duduk.
Kakakmu dengan tulus ingin memperbaiki hubungan kalian. Mengapa kamu bertingkah begitu angkuh? Ayolah, Aditya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan cepat. Aku sibuk. Ayah, bukankah kita sepakat untuk bicara tenang hari ini? Aditya, aku ingin mengajakmu bersulang. Kesalahpahaman apapun yang terjadi sebelumnya, hari ini. Aku ingin meminta maaf dengan tulus kepadamu. Tolong jangan marah padaku lagi ya. Rizky. Strik apa yang sedang convaincre sekarang? Aditya, kau salah paham padaku. Aku tulus. Aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf dengan baik kepadamu. Aditya, kakakmu sudah mengatakan begitu banyak. Apalagi yang kau inginkan? Jangan memaksanya. Aditya, jangan membuat ayah sedih lagi. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Aku bersulang untuk... Ayolah, Aditya. Baiklah, kita sudah minum. Aku harap kau tidak akan mengganggu. Hidupku lagi mulai sekarang. Aditya, ini kontraknya. Mitra bisnis ada di pemandian air panas. Tuan. Apa yang Anda carry? Siapa kalian? Di mana mitranya? Mitra bisnis? Mereka punya urusan mendesak dan pergi. Mereka secara khusus meminta kami datang dan menemani Anda. Ada APA, Tuan. Apakah kami bukan orang yang Anda cari? Biarkan aku pergi. Aku ada urusan. Jangan terburu-buru pergi. Air pemandian air panas ini baru saja diganti. Akan SIA jika tidak mencobanya. Apa yang kalian lakukan? Tuan, jangan marah begitu. Kami hanya ingin membantu Anda rileks. Anda pasti sangat stres. Akhir-akhir ini bukan? Benar. Anda sangat tampan. Mengapa malu-malu? Apakah kami akan memakanmu atau bagaimana? Jangan sentuh aku. Aku punya pacar. Jika kalian terus begini, aku tidak akan sopan lagi. Terus kenapa jika kau punya pacar, saat bersenang-senang di luar? Siapa yang tidak punya beberapa rahasia? Hei, Aditya. Mengapa kau terburu-buru? Kau pergi sebelum bertemu dengan mitra kami? Rizky, kau yang mengatur semua ini, kan? Botol anggur itu. Dan kedua wanita itu. Benar? Aditya, bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aditya, aku benar-benar ingin berdamai denganmu hari ini. Aku bahkan mengundang seorang mitra untuk membahas kesepakatan. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan memanggil mereka datang. Dan mari kita jelaskan semuanya secara langsung. Tunggu. Bab, mengapa kau lari begitu cepat? Kami belum cukup waktu denganmu. Karena Aditya belum pulih. Bawa dia ke atas dan biarkan dia bersenang-senang. Ingat, jaga Aditya baik-baik. Jangan biarkan dia berkeliaran lagi. Jangan khawatir, Bapak Chu. Kami pasti akan menjaga Aditya baik-baik. Rizky, jika kau berani melakukan ini, aku tidak akan pernah memaafkan. Aditya, bersenang-senanglah. Senyumlah, Bab. Atau fotonya tidak akan bagus. Bagaimana Nona Su akan menghargainya nanti? Ayo. Mari kita ambil satu lagi seperti ini. Sekarang, dia tidak akan pernah bisa membersihkan namanya. Apa yang sedang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh pacarku. Nona Su, tolong ampuni kami. Kami tidak ingin melakukan ini. Rizky Chu yang memerintahkan kami untuk melakukannya. Benar, Nona Su. Rizky Chu membius Aditya dan menyuruh kami menjebaknya.
serahkan ponsel kalian. Pergi dari sini segera. Jangan sampai aku melihat kalian di provinsi arus lagi. Jika tidak, kalian tahu akibatnya. Yeah, terima kasih telah mengampuni kami, Nona Sue. Aditya, kau baik-baik saja? Kau baik? Aku sangat kepanasan. Aditya, jangan panik. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Dokter akan segera membalikkan efeknya. Jean Gamper. Jangan tinggalkan aku. Jean Gamper Kaya Amerika. Aku tidak. Aku tahu. Aku tidak pernah percaya mereka. Sejak kau membantuku dengan batu bata itu. Mengalihkan perhatian orang jahat di gang saat kita masih kecil. Aku tahu. Kau adalah tipe orang bodoh yang tidak bisa berbohong. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Aku bertanya-tanya. Di mana anak laki-laki kecil itu? Yang menyelamatkanku pergi. Dan bagaimana kabarnya sekarang? Sampai hari aku melihatmu. Aku menyadari bahwa takdir benar-benar membawa dua orang yang pernah terlewat bersama kembali. AYQ. Itu Aditya Chu. Kudengar dia dituduh maling karya tulis secara tidak adil oleh korporasi Chu baru-baru ini. Sekarang keluarga Su tertarik padanya. Yang di sebelahnya, pasti Ayu Su, putri sulung keluarga Su. Sepertinya, keluarga Su untuk mendukung Aditya. Lihat, Rizky Chu juga ada di sini. Sekarang ini menarik. Terakhir kali, tantangan suksesi keluarga Chu tidak menentukan pemenang yang jelas. Tapi kali ini pertarungan yang sesungguhnya. Aditya, kau datang begitu awal. Kukira setelah kesenangan kemarin dengan dua wanita cantik itu, kau akan terlambat hari ini. Rizky, kau seharusnya fokus pada dirimu sendiri dulu. Aditya sedang menganalisis data kompetisi sepanjang hari kemarin. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Lajapula. Dia tidak seperti kau yang menggunakan taktik curang seperti itu. Nona Sue, apa maksudmu dengan itu? Aku hanya mengkhawatirkan kakakku. Jangan hiraukan. Mengenai masalah hotel, kita akan menyelesaikannya nanti. Kali ini, mari kita selesaikan di kompetisi. Aditya, apa yang kau lakukan? Bukankah kau sudah berdamai dengan kakakmu? Mengapa kau menargetkannya lagi? Harimau tidak bisa mengubah belangnya. Rizky, jangan buang-buang waktumu untuknya. Kompetisi akan segera dimulai. Ayo. Aditya. Tidak apa-apa, jangan pedulikan mereka. Setelah hari ini, mereka akan menyesalinya. Para tamu terhormat, para kontestan yang terhormat, selamat datang di Asosiasi Keuangan Arus Sungai Ketik. Kompetisi investasi keempat juri untuk kompetisi ini berasal dari Asosiasi Keuangan Arus Sungai. Mereka akan memastikan keadilan dan ketidakberpihakan acara ini. Namun, tidak seperti kompetisi perdagangan simulasi sebelumnya, kompetisi tahun ini memiliki penyesuaian inti yang paling penting. Dan aturan paling menarik adalah perdagangan langsung. Perdagangan langsung. Seberapa besar risikonya? Mohon tenang. Kompetisi ini bukan hanya tentang perdagangan langsung. Hanya keuntungan dari perdagangan langsung akan dihitung untuk skor kontestan. Selain itu, kompetisi ini mengharuskan setiap kontestan untuk menyetor modal awal sebesar 5 miliar rupiah sebelum berpartisipasi. Jenis investasi meliputi saham domestik, saham regional, futures, dan komoditas. 5 miliar rupiah, jumlah itu terlalu tinggi. Pendapatan tahunan perusahaan kami hanyalah 3 miliar rupiah. Kami tidak mampu menyediakan modal liquid sebanyak itu. Saya mengundurkan diri. Perdagangan langsung itu satu hal, tapi biaya masuk 5 miliar rupiah. Total modal saya hanya 1,5 miliar rupiah. Saya tidak ikut. Saya juga mengundurkan diri. Bapak Chu. Tampaknya Anda ingin Rizky Chu yang naik panggung. Jika 5 miliar rupiah hilang, itu bukan jumlah yang kecil. Putraku, Rizky, memiliki bakat investasi yang lebih besar daripada siapapun. Saat tantangan keluarga Su terakhir kali, jika Aditya tidak curang, Rizky pasti sudah menang sejak lama. Untuk perdagangan langsung hari ini, aku telah memobilisasi semua aset liquid grup Chu.
Totalnya, itu 3,5 miliar rupiah. 1,5 miliar rupiah sisanya, aku dapatkan dengan menggadaikan grup Chu yang aku jadikan jaminan untuk pinjaman. APA, Bapak Chu, Anda benar-benar berani. Bapak Chu, tidakkah Anda ingin mempertimbangkannya kembali? Ini terlalu berisiko. Jika sesuatu terjadi salah, tidak perlu. Aku punya keyakinan mutlak pada putraku. Aku percaya bahwa Rizky pasti akan memberikan keuntungan besar hari ini. Tepat sekali. Rizky kami adalah jenius investasi. Dia pasti tidak akan kehilangan uang. Ayah. Ebio. Terima kasih sudah percaya pada. Kami, keluarga Su, bersedia menyetor 5 miliar rupiah untuk Aditya. 5 miliar rupiah. Keluarga Su begitu saja mengambilnya. Tapi Aditya dicurigai melakukan plagiarisme sebelumnya. Bagaimana jika mereka kehilangan semuanya? Kekira Corporation Chukaka Peroni. Tapi keluarga Su lebih berani lagi. Pertarungan para raksasa ini pasti akan seru. Mohon tenang. Keberanian para anggota dewan benar-benar mengagumkan. Tapi keseruan kompetisi ini. Turtletak pada semua contestant berbakat yang berlomba bersama. Sekarang, mari kita sambut para kontestan kita di atas panggung. Rizky. Jangan gugup. Ayah percaya pada. Aditya, semoga berhasil. Mohon perhatikan, untuk kompetisi ini, kita akan menggunakan grafik bata yang akan menampilkan secara visual laba dan rugi setiap kontestan. Aturannya adalah, tidak ada batasan jenis investasi. Kontestan dengan laba tertinggi dalam waktu 3 jam menjadi pemenang. Aditya. Kau beruntung kemarin, bisa lolos. Kupikir, apakah kau akan seberuntung itu hari ini? Rizky, kau bahkan tidak berpura-pura lagi? Apakah kau pikir kau sudah menang? Tentu saja, Aditya. Aku tahu segalanya yang kau pikirkan. Itulah mengapa aku selalu selangkah di depan. Kau akan hidup selamanya dengan stigma plagiarism. Lalu, mari kita lihat bagaimana keluarga Su masih bisa mendukung seseorang sepertimu. Aku umumkan, kompetisi dimulai. Hei, lihat, sudah 1 jam. Mengapa Aditya dan Riz belum bergerak? Ya, apa yang mereka tunggu? 3 peserta lainnya sudah mulai sejak lama. Saya mengundurkan diri. Aku juga menyerah. Aku keluar. APA, sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Sepertinya juara hanya bisa ditentukan di antara mereka. Aditya, tinggal kita berdua. Mengapa kamu belum memulai? Rizky, kamu menungguku, kan? Jadi setelah aku membuat pilihan, kamu bisa langsung meniru langkahku. Aditya, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku hanya belum memilih saham yang tepat. Para juri yang terhormat. Aditya, belum membuat gerakan apapun. Saya curiga, dia sedang menunggu Rizky untuk bergerak. Supaya dia bisa menirunya, dia selalu melakukannya dengan cara itu. Saya mengusulkan, agar kita mendiskualifikasi Aditya dari kompetisi. Dan segera menyatakan, Rizky sebagai pemenang. Aditya, bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu belum melakukan investasi apapun? Tunggu dulu. Ucapan Bapak Chu sangat menggelikan. Setiap kali Aditya tidak melakukan apa yang kamu inginkan, kamu langsung menuduhnya melakukan plagiarisme. Hal yang sama terjadi selama tantangan suksesi, dan juga di kompetisi ini. APA, G. Matimer, Aditya bahkan tidak punya kemampuan untuk berpikir sendiri lagi. Semuanya, jangan khawatir, aku hanya sedang memilih saham yang tepat. Aku sudah membuat pilihan sekarang. Aditya, aku akan mengawasi dengan cermat kali ini. Jika aku menirumu lagi, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menipuku. Aditya, mengapa pertumbuhanmu sama dengan milikku? Apa kamu meniruku lagi? Lihat, tingkat pengembalian Aditya identik dengan Rizky. Ya,
Ketika Rizky naik, dia juga naik. Naik turunnya persis sama. Apakah Aditya benar-benar curang? Aditya, selain menjiplak, bisakah kau melakukan hal lain? Para juri yang terhormat, aku usulkan kita mendiskualifikasi Aditya. Aditya, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ini adalah kompetisi yang sangat penting. Jika kau membuat Rizky kalah dalam kompetisi, apa kau sadar betapa serius konsekuensinya? Aditya, pergi dari sini sekarang juga. Tunggu. Atas dasar apa kau bilang Aditya menjiplak Rizky? Mengapa tidak bisa Rizky menjiplak Aditya? Tunjukkan bukti-buktimu. Bagaimana mungkin Rizky kami menjiplak? Lagipula, ketika saham Rizky naik, dia juga naik. Sudah jelas siapa meniru siapa. Bapak Chu benar. Diskualifikasi Aditya. Aditya adalah anomali di dunia investasi. Turun dari sana. Para juri yang terhormat, tolong periksa kedua komputer mereka. Saya percaya Aditya tidak akan menjiplak. Saya nyatakan kompetisi ditangguhkan. Periksa kedua komputer. Tinjau rekaman pengawasan. Kami memeriksa kedua komputer dan tidak menemukan jejak plagiarisme dari kedua belah pihak. Selain waktu operasi yang hampir identik, tidak ada anomali lain. Namun, Aditya memang selangkah di belakang Rizky. Jika ada yang punya kecurigaan plagiarisme, kecurigaan Aditya yang paling besar. Aditya, sudah kubilang, kau tidak bisa mengalahkanku. Tunggu sebentar. Lihat, harga saham mulai jatuh. Ini adalah bagaimana aku bisa kehilangan begitu banyak? Bagaimana ini bisa terjadi? Rizky Chu, bukankah kau bilang aku meniru MU? Ini adalah hasil meniru MU, sang jenius investasi. Rizky, kita sudah kehilangan 4 miliar rupiah. Cepat potong kerugianmu. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Aditya, kau hilang. Bahkan jika aku menggunakan membaca pikiran untuk menirumu, kau tidak akan sampai menyeretku bersamamu, kan? Ini semua uang keluarga Chu. Kau mengakui kau menggunakan membaca pikiran? Comment gagnes-tu, comment jiplaques-tu? Aku, APA. Jadi Rizky Chu lah yang menjiplak. Rizky, membaca pikiran apa? Apa yang kau bicarakan? Kau, segera jual sahamnya. Rizky, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah kau benar-benar curang? Jadi Aditya Chu ternyata dituduh secara salah selama ini. Rizky Chu adalah penipu sebenarnya. Tidak. Aku tidak curang. Aditya, meskipun aku kehilangan begitu banyak, kau tidak akan lolos begitu saja. Kau kehilangan sebanyak aku. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika Aditya benar-benar kehilangan 5 miliar rupiah, keluarga Su kami mampu membayarnya. Lagipula, aku percaya Aditya pasti bisa mendapatkannya kembali. Rizky Chu, kerugianmu adalah kerugian nyata. Tapi aku melakukan perdagangan simulasi. Aku tidak menginvestasikan sepeser pun. APA. Tidak mungkin, aku tidak kalah. Aditya, selamatkan saham ini. Selamatkan korporasi Chu. Aku tahu kau bisa melakukannya. Buddy, ces 40 codes à ton mémo ont pas d'accu? Sudah terlambat. Bukan, belum. Sama sekali tidak. Aku akan umumkan sekarang juga bahwa kau akan mewarisi bisnis keluarga. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Aditya, jika tidak, korporasi Chu akan bangkrut. Saat aku bilang, terlambat. Maksudku 5 miliar rupiah milik Rizky dipaksa, dilikuidasi. Aditya, jangan terlalu berpuas diri. Dengan kemampuanmu, kau tidak akan pernah menggapai APA pun. Kau tidak akan pernah melampaui Rizky. Begitukah? Kalau begitu sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Saham tadi itu dipilih dengan hati-hati oleh aku tahu itu akan membenahi dirinya sendiri. Aku hanya menunggu Rizky terpancing. Begitu dia hancur, itulah saat aku akan menghasilkan uang. Jenius. Langkah itu sungguh brilian. Dananya berlipat ganda dalam waktu singkat. Aku umumkan bahwa pemenang kompetisi investasi adalah Aditya Chu. Bagaimana ini mungkin?
kami dari rumah sakit. Siapa Rizky Chu? Saya yang menelepon. Itu Rizky Chu yang tergeletak di lantai. Dia bilang dia bisa membaca pikiran. Pastikan Anda menyembuhkan saudara saya. Atto Jonggambiar quand Diakeluar. Membaca pikiran, itu klasik gangguan delusi. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku tidak sakit. Kalian yang sakit. Kalian yang sakit. Aku bisa membaca pikiran, aku tidak kalah. Jangan sentuh aku. Mania dan gangguan delusi. Jangan sentuh aku. Rizky. Buddy. Budi, bangunlah. Kamu tidak boleh terluka. Korporasi Chu mengandalkanmu untuk memimpinnya. Nona. Semua dana likuid kami dan pinjaman telah hilang. Pelanggan dan bank menelepon, mengancam akan menggugat kami. Apakah kita benar-benar akan bangkrut? APA? Bankrupt? Tidak. Tidak mungkin. Korporasi Chu tidak boleh bangkrut. Aditya, APA kau benar-benar akan budget kijam? Kita semua kelu argamu. Apakah kau benar-benar hanya akan melihat korporasi Chu bangkrut? Korporasi Chu berada dalam situasi ini hari ini. Karena Favoritisme mu. dan karena Rizky berbuat jahat. Tapi aku tidak kejam. Tidak. Aditya. Aditya, aku salah. Seharusnya aku tidak mempercayai Rizky. Aku selalu mencintai. Mari lanjutkan pertandingan kita. Ok? Nona Shen, tolong sadari posisimu. Aditya adalah tunanganku sekarang. Aditya. Aku salah. Aku seharusnya tidak menuduhmu melakukan plagiarisme. Aku seharusnya tidak membatalkan pertandingan kita. Saat itu, saya dibutakan. Aku akan selalu berada di sisimu. Dan tidak akan sebodoh itu lagi. Tolong maafkan aku, oke? Chloe Shen, Kotidak Monsaint-Écu. kau hanya mencintai statusmu sebagai pewaris keluarga Chu. Ketika aku dijebak sebelumnya, kau tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelak. Sekarang karena Rizky jatuh dan korporasi Chu bangkrut, kau kembali mengatakan kau mencintaiku? Cinta bukanlah sampah yang bisa kau ambil kapanpun kau butuhkan. Apa yang kita miliki? Berakir pada hari. Menuduhku melakukan plagiarisme.